Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas S7D mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan ingin membagikan hasil tugas akhir kami, yaitu penentuan kategori UKT mahasiswa dengan metode fusi. Yang selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2 S7D, yaitu saya sendiri Fajar Hakiki sebagai presenter dan pembuat video. Yang selanjutnya, Muhammad Rizwan Ramadan sebagai pencari referensi dan developer aplikasi. Yang selanjutnya, Ajis Khairofikri sebagai pencari referensi. Dan yang terakhir adalah Desi Anggreni Sumarna, pembuat poster dan penyusun PPT. Yang selanjutnya, di sini kami telah membuat poster untuk gambaran umum penentuan kategori UKT mahasiswa dengan metode fusi yang berisikan informasi variabel input yang kami gunakan, yaitu penghasilan orang tua, jumlah tanggungan, dan ukuran rumah, informasi himpunan fusi, dan batas atas, batas tengah, batas bawah untuk penghasilan orang tua, begitu pula dengan jumlah tanggungan, ukuran rumah, dan kategori UKT mahasiswa. Dan yang terakhir, kami juga membuat aturan atau rules sebanyak 12 dengan masing-masing himpunan. Yang selanjutnya, kami juga membuat poster untuk contoh kasus yang berisikan informasi proses-proses yang akan dilakukan oleh aplikasi. Dimulai dari yang pertama, menentukan derajat keanggotaan setiap variabel. Jadi setiap variabel yang kita miliki itu himpunannya kita cek dan akan mendapatkan hasil untuk menentukan ke proses kedua, yaitu menentukan aturan yang digunakan. Setelah aturan yang kita digunakan didapatkan, melanjut ke proses 3, yaitu menghitung nilai predikat dan zat berdasarkan aturan yang ditentukan. Nah, setiap aturan akan dihitung dan akan mendapatkan nilai Z masing-masing yang akan diproses selanjutnya di proses defusifikasi. Setelah diakumulasi dari aturan-aturan tiap aturannya, maka akan menghasilkan satu nilai yang akan menghasilkan kesimpulan dari UKT mahasiswa tersebut. Yang selanjutnya, di sini kami juga membuat flowchart aplikasi untuk menggambarkan bagaimana proses aplikasi bekerja. Yaitu kami di sini ada dua user, yaitu admin dan bagian keuangan. Dimulai dari untuk user admin untuk mengisi atau menginput data aturan fusi, yang selanjutnya menginput data keanggotaan fusi, yang selanjutnya dari bagian keuangan input data mahasiswa, dan men-trigger atau meminta atau melakukan proses inferensi fusi pada aplikasi. Nanti aplikasi akan menghasilkan kategori UKT yang dapat dicek juga di admin berupa hasil dan berupa grafik juga. Dan untuk bagian keuangan juga bisa melihat grafiknya tersebut. Yang selanjutnya, kami akan mendemokan aplikasi untuk penentuan kategori UKT mahasiswa dengan metode fusi. Di sini saya akan mencoba mendemokan aplikasi tentang aplikasi penentuan UKT mahasiswa ya. Di sini ada halaman form login untuk membedakan nanti mana user admin dan mana user untuk bagian keuangan. Kita coba untuk masuk ke user admin terlebih dahulu. Pada user admin terdapat menu master fusi, yaitu dengan data aturan. Kita bisa memiliki aturan-aturan yang kita buat di sini. Untuk mempersingkat waktu, kita sudah mempersiapkan 12 aturan. Dan yang selanjutnya itu keanggotaan penghasilan orang tua, yaitu berisi himpunan-himpunan yang telah dibuat sebelumnya, beserta dengan batas-batas yang telah ditentukan. Begitu pula pada jumlah tanggungan, begitu pula pada ukuran rumah. Dan apabila ada ketidaksesuaian atau ada perubahan aturan di kampus mahasiswa tersebut, maka bisa diedit. Untuk misalnya termasuk ukuran rumah yang besar itu berubah, jadi batas atasnya jadi 160 misal, itu kita bisa seperti itu. Yang selanjutnya
ada menu data mahasiswa yang isinya data semua mahasiswa dan data seleksi mahasiswa dan grafik. Di sini kita bisa melihat data mahasiswa yang telah diinput oleh bagian keuangan. Di sini kosong karena belum ada inputan dari bagian keuangan. Kita coba pindah ke user bagian keuangan untuk menginput mahasiswa ya. Di sini ada menu data mahasiswa. Kita input dengan data saya sendiri. Ada 3 teknik informatika, penghasilan ayah sesuai dengan contoh kasus tadi 2.500.000, kesalahan 0, 5 dan 70 tuan rumahnya. Oke, di sini ada satu data yang telah diinput. Lalu dari bagian keuangan ini ada menu input kategori UKT. Di sini bisa secara manual, bisa secara sistem pakar dengan Fuji. Jadi kita coba masuk ke menu sistem pakar. Di sini kita bisa mengenerate hasil dari sistem pakar untuk mengetahui UKT yang mana yang sesuai dengan kategori pada mahasiswa ini. Oke, kita coba proses. Nah, untuk prosesnya ternyata dengan data yang saya tadi input itu masuk ke kategori 2. Apabila kategori 2 ini tidak sesuai atau ada perubahan aturan secara manual belum secara sistem, maka bisa dirubah secara manual. Misal jadi kategori 1. Oke. Kategori 1 ya. Jadi sistem pakarnya kategori 2, hasil akhirnya kategori 1. Kita rubah lagi untuk bisa melihat hasil bagaimana si kategori 2 ini bisa terbentuk dari user admin. Oke, kita ke data mahasiswa. Nah, di sini ada satu mahasiswa dengan sistem pakarnya 2, manual 2. Kita cek perhitungan cek sistem pakarnya seperti apa. Nah, seperti ini. Ini data mahasiswa yang telah diinput. Ini hasil perhitungan untuk setiap himpunannya. Penghasilan orang tua, jumlah tanggungan, ukuran rumah. Nah, di sini adalah kemungkinan atau rule yang telah dibuat atau yang telah sesuai. Maka hasil akhirnya yaitu dengan diversifikasi yaitu 28,18 sekian, yang artinya yaitu termasuk ke kategori 2. Dan yang terakhir itu ada menu grafik. Grafik di sini memberikan bahwa kategori 2 berapa, kategori 1 berapa mahasiswa, kategori 3 mahasiswa berapa. Selanjutnya masuk ke kesimpulan bahwa kegunaan dari aplikasi ini yaitu untuk mengetahui mahasiswa tersebut masuk ke kategori UKT mana dengan perhitungan inputan dari 3 variabel yang telah dibuat, yaitu yang pertama yaitu penghasilan orang tua, kedua yaitu ukuran rumah tinggal dari mahasiswa, serta tanggungan dari orang tua. Maka dari 3 variabel itu akan diproses oleh aplikasi dengan metode fungsi yang akan menghasilkan kategori UKT bagi mahasiswa yang akan berkuliah di kampusnya. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.